Ibadah Minggu tak ada dalil. Ibadah Sabat ada dalil. Yahudi tapi itu. Oh iya. Keluaran 31, barang siapa yang mengotori kekudusan hari Sabat, Sabtu, bunuhlah dia. Tapi teman-teman Kristen Sabtu ibadah juga. Ada juga yang ya menurut mereka Advent, Ada juga ikut-ikutan. Sementara hukum Taurat itu, hukum Nabi Musa itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Tidak boleh kita masuk ke dalam. Islam tidak boleh masuk, apalagi yang lain tidak boleh. Karena itu hukum yang Tuhan berikan hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Nur Alim. Juma. Kau baca satu ayat-ayat Alkitab, langsung kau simpulkan. Nggak boleh begitu. Karena Alkitab itu bukan Al-Quran. Baca satu ayat, langsung kamu simpulkan. Nggak boleh begitu. Kalau begitu baca Alkitab, nanti apa yang kamu pahami pasti bertolak belakang dengan apa maksud dan tujuan ajaran Alkitab itu. Nuralim, Juma. Jadi kalau mau baca Alkitab itu, mau tahu ajaran Alkitab itu dengan sebenarnya, baca dengan sempurna, dengan lengkap, sehingga kamu bisa pahami ajaran Alkitab itu sesuai dengan ajaran Alkitab yang sebenarnya. Ya Nuralim, apa sih isi hukum Taurat itu sehingga hukum Taurat itu Allah berikan hanya untuk Israel saja? Mari kita lihat. 10 perintah Allah. Bagian pertama, kasih kepada Allah. Pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagian kedua, kasih kepada manusia. 1. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kedua, jangan membunuh. 3. Jangan berzina. 4. Jangan mencuri. 5. Jangan mengucapkan saksi dusta. 6. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jika hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel saja, maka seluruh umat manusia boleh melecehkan orang tuanya. Kedua, jangan membunuh. Jika hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel saja, maka seluruh umat manusia boleh saling membunuh. 3. Jangan berzina. Jika hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel saja, maka seluruh umat manusia boleh berzina. 4. Jangan mencuri. Jika hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel saja, maka seluruh umat manusia boleh mencuri. 5. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jika hukum Taurat itu berlaku hanya untuk orang Yahudi saja atau orang Israel saja, maka seluruh umat manusia boleh berdusta. 6. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jika hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel saja, maka seluruh umat manusia boleh mengambil istri orang lain. Apakah memang demikian ajaran Alkitab? Mari kita pelajari Alkitab dan mari kita baca. Kejadian 18 ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa,
dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Bukan hanya bangsa Israel. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Semua bangsa di bumi, bukan hanya Israel, akan mendapat berkat. Keluaran 34 ayat 10, firman Tuhan. Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat. Yosua 4 ayat 23. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tiberia, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita mendapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Supaya semua bangsa di bumi, bukan hanya Israel, tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka takut kepada Tuhan Allah Israel. 1 Raja-Raja 8 ayat 38. Lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang. Kepada setiap orang, artinya, jika kau merasa dirimu adalah orang, maka ayat ini berlaku juga kepada kau. Jika kau merasa bahwa kau bukan orang, maka ayat ini tidak berlaku untuk kau. Sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Supaya mereka takut akan engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang terancung, dan ia datang berdoa di rumah ini. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Supaya segala bangsa di bumi mengenal nama Allah, sehingga mereka takut akan Tuhan, sama seperti Israel. Supaya mereka takut akan engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita, dan janganlah ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel, menurut yang perlu pada setiap hari. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. 2 Tauretam ayat 8. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang
atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan mendadakkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tualahnya dan penderitaan sendiri, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia, supaya mereka takut akan engkau dan mengikuti segala jalan yang engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu yang besar, tanganmu yang kuat, dan lenganmu yang terancung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga, dari tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau, sama seperti umatmu Israel. Supaya segala bangsa di bumi mengenal nama Tuhan, sama seperti Israel. Dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Mazmur 22 ayat 26. Orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Jika engkau merasa dirimu adalah orang, maka ayat ini berlaku untuk kau. Jika kau merasa bahwa kau bukan orang, maka ayat ini tidak berlaku kepada kau. Akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Mazmur 67 ayat 1. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, Selah. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa semuanya, artinya bukan hanya Israel. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mazmur 82 ayat 8. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mazmur 96 ayat 10. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Mazmur 148 ayat 11. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Yesaya 34 ayat 1. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa, baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yeremia 16 ayat 19. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi, serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna. Yesaya 66 ayat 15. Sebab sesungguhnya artinya adalah pasti, tidak bohong. Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melempeskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan jala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya, yaitu mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya
untuk teman-teman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Menurut Imamat 11, yang termasuk binatang jijik adalah belut, udang, kuda, unta, dan lain-lain. Mika 1 ayat 2. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari Bait-Nya yang kudus. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jika kau merasa bahwa kau adalah manusia, maka hari Sabat adalah untukmu. Jika kau merasa bahwa kau bukan manusia, maka hari Sabat bukan untuk kau. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Siapa saja yang diselamatkan? Yesaya 52 ayat 10. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi, setiap orang yang percaya kepada Yesus, baik orang Arab, baik orang Indonesia, baik orang India, orang manapun itu, beroleh hidup yang kekal. Tapi percayanya bukan hanya di mulut. Percayanya harus terbukti dengan melakukan 10 perintahnya. Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Terima kasih.